Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah masuk semua ya. Tinggal 4 orang, tinggal 3 orang sepertinya. Ada juga yang gabung itu. Baik. Ada yang gabung, Bu. Oke, enggak apa-apa. Ada yang gabung 2. Tadi ada namanya Gibran sama Isam. Ya, enggak apa-apa. Gabung, silahkan. Asal kelihatan wajah Anda berdua. Tolong posisinya yang tegak, melihat kamera. Jadi jangan kameranya dalam kondisi off. Di-on-kan semua. Oke, ini pertemuan kedua dengan Ibu ya. Sebelumnya terkait dengan penjelasan RPS dan sekarang kita masuk terkait dengan materi kuliah. Jadi Anda juga dengan dosen yang lain untuk falsafah dan teori keperawatan sudah masuk, Pak Hadi. Jadi untuk yang sekarang dengan Ibu sendiri terkait dengan paradigma keperawatan. Baik, kalau menurut Anda ini, kalau kita berbicara paradigma, berarti paradigma itu terkait apa? Coba Wulandari. Saya, Bu. Wulandari dulu. Oke, Wulan. Apa tadi pertanyaannya, Ibu? Paradigma? Paradigma. Ya, Wulan. Bentar, Bu. Bentar. Dialihkan ke yang lain. Siapa? Saya, Bu. Oke, Kurniati. Rahmatin dulu yang duluan Ibu lihat. Oke, Saya silakan Rahmatin. Paradigma adalah suatu cara pandangan yang mendasar atau cara kita melihat, melakukan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan. Oke, cara pandang. Ada yang berpendapat yang berbeda? Saya, Bu. Kurniati. Oke, Ya, Bu. silakan Kurniati. Paradigma adalah cara pandang yang mendasar bagaimana kita melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Terima kasih, Bu. Oke, betul. Jadi, Saya, Bu, boleh. oke, mau berpendapat lagi? Satu lagi. Eki. Ya, Bu, saya. Oke, silahkan Eki. Iya, Bu. Nggak jadi, Bu, nggak jadi. Yuk, kenapa nggak jadi? Lupa. Suara saya, Ibu. Nggak apa-apa. Saya, Bu. Yang jelas kedengaran suaramu. Saya, Bu. Saya, Bu. Yang laki-laki, silahkan. Agus Radit. Iya, Bu. Ya, silahkan. Paradigma merupakan sifat yang paling khas atau dasar dari sebuah teori atau cabang ilmu. Oke, sifat yang Ya, makasih, Bu. paling dasar, katanya Agus Radit. Jadi tadi katanya Rahmatin juga cara pandang, ya. Oke, kita masuk ke teorinya. Benar apa yang Anda sampaikan, bahwa paradigma itu merupakan cara pandang. Oke, Ibu share screen. Oke, di sini paradigma keperawatan. Tadi yang Ibu tanyakan terkait dengan paradigma. Anda mengatakan bahwa cara pandang, salah satu temannya. Apa sih paradigma itu sendiri? Sebelum kita membahas tentang apa sih paradigma, apa sih cara pandang seperti yang Anda katakan, kita harus tahu dulu terkait dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kemarin di RPS itu kan ada capaian pembelajaran mata kuliahnya secara umum. Nah, kalau di sub ini penjabarannya yang lebih rinci lagi. Khusus untuk paradigma di sini, jadi paling tidak nantinya
mahasiswa atau Anda bisa mendefinisikan paradigma keperawatan. Yang kedua, mampu menyebutkan komponen dari paradigma keperawatan. Yang ketiga, komponen paradigma keperawatan itu bagaimana pengaplikasian nantinya. Dan yang keempat, adanya komponen. Jadi di dalam komponen-komponen paradigma keperawatan itu sekarang kita ngebahasnya terkait dengan komponen keperawatan itu sendiri dan komponen manusia atau klien atau pasiennya sendiri. Jadi kita akan ngebahas untuk kali ini sampai ke komponen manusia dalam paradigma keperawatan. Oke, jadi di sini paradigma seperti yang Anda katakan tadi itu merupakan cara pandang, melihat atau memikirkan atau memaknai atau menyikapi serta memilih tindakan atas masalah atau fenomena yang ada. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Dapat pula diartikan bahwa paradigma itu merupakan kerangka berpikir. Seperti yang dikatakan teman Anda, kerangka berpikir terkait dengan teori-teori yang bisa nanti digabungkan. Jadi kerangka berpikir seseorang dalam menjelaskan suatu masalah atau fenomena dari suatu kejadian itu juga dinamakan dengan paradigma. Oke, Bu lanjutkan. Nah, tadi tentang paradigma secara umum itu merupakan cara pandang. Nah, paradigma keperawatan itu sendiri merupakan cara pandang secara global atau secara menyeluruh. Jadi cara pandang secara menyeluruh atau secara global yang dianut atau dipakai oleh mayoritas kelompok keperawatan dalam mengemban suatu teori yang membentuk susunan dan mengatur hubungan di antara teori guna nanti adanya model konseptual dari teori-teori keperawatan. Dan ini merupakan kerangka kerja keperawatan. Sehingga paradigma keperawatan itu bagaimana cara pandang kita secara menyeluruh tentang apa sih keperawatan itu. Jadi jangan sampai nanti kita mengatakan bahwa perawat itu hanya orang-orang yang berbaju putih di rumah sakit. Tidak, tapi cara pandang kita itu berdasarkan teori-teori yang ada di dalam keperawatan itu sendiri. Nah, di sini paradigma keperawatan itu ada berbagai macam unsur. Jadi ada unsur yang terkait dengan manusia atau klien atau pasien itu sendiri, ada yang terkait dengan lingkungan, ada yang terkait dengan kesehatan, dan ada yang terkait dengan keperawatan. Karena adanya unsur-unsur tersebut, itulah yang membedakan paradigma keperawatan dengan paradigma teori yang lain. Jadi kalau di dalam paradigma keperawatan itu ada 4 unsur yang mendukung. Dan keempat unsur ini dikatakan saling keterkaitan. Jadi dia saling berkesinambungan. Oke. Jadi dia saling berkesinambungan antara baik itu manusia, lingkungan, kesehatan, ataupun keperawatan. Itu dia tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Nah, ini hubungannya. Jadi keperawatan, manusia, kesehatan itu saling timbal balik hubungannya. Apa sih yang dikatakan manusia? Manusia ini merupakan klien atau pasien sebagai penerima asuhan keperawatan. Baik itu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadinya kalau kita memberikan asuhan keperawatan itu bukan hanya pada satu orang saja atau ke individu saja, tapi bisa ke masyarakat atau kelompok atau keluarga sendiri. Jadi itu yang komponen terkait dengan manusia. Kalau komponen yang terkait dengan lingkungan, yakni keadaan internal atau eksternal, baik dari dalam diri, dari luar atau lingkungan yang mempengaruhi kondisi dari pasien itu nantinya. Jadi misalnya melingkupi lingkungan secara fisiknya, lingkungan fisik di sekitarnya, misalnya banyak membuang sampah sembarangan,
itu juga merupakan lingkungan fisik yang bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Dan yang ketiga, terkait dengan kesehatan sendiri. Kesehatan ini meliputi derajat kesehatan dan kesejahteraan klien. Jadinya nanti di dalam kesehatan ini kita akan belajar terkait dengan konsep sehat dan sakit. Nah, yang terakhir di sini terkait keperawatan. Keperawatan itu sendiri merupakan atribut dari kita. Jadi atribut atau karakteristik bagaimana nanti tindakan perawat yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien atau klien. Jadi di sini unsur paradigma keperawatan yang paling pertama itu keperawatan itu sendiri. Jadi unsur yang pertama kalau kita runut itu keperawatan. Keperawatan karena di sini seseorang itu akan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien atau manusia. Unsur yang kedua manusia. Unsur yang ketiga kesehatan, dan unsur yang keempat lingkungan atau masyarakat itu sendiri. Jadi walaupun dia hubungannya secara timbal balik saling mempengaruhi, tapi unsur yang pertama itu mulai dari unsur keperawatan. Karena nanti dia yang akan memberikan asuhan keperawatan itu baik kepada seseorang atau masyarakat ataupun nanti secara keluarga. Nah, di sini kita masuk yang pertama dalam unsur keperawatan. Tadi Ibu katakan bahwa keperawatan ini merupakan unsur yang pertama dalam paradigma keperawatan yang berarti suatu bentuk layanan yang profesional. Jadi kita sebagai perawat ini bukan sekedar memberikan pelayanan, entah itu sekedar nyuntik atau Nancy, tidak. Tapi kita memberikan pelayanan profesional. Jadi keperawatan ini merupakan bagian yang integral, bagian yang menyeluruh dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Jadi kita ada ilmunya. Jadi nanti perawat itu dikatakan sebagai asistennya dokter saja, atau di zaman dahulu dikatakan sebagai pembantunya dokter saja. Padahal kita punya ilmunya, ada pandangannya terkait dengan perawat itu sendiri, ada paradigmanya. Jadi tugas dan fungsi perawat ini secara umum memberikan bantuan atau pelayanan kepada pasien. Seperti yang disampaikan tadi dari level individu, keluarga, masyarakat, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Jadi tidak hanya yang sakit di rumah sakit yang diberikan pendidikan kesehatan, tidak. Tapi yang sehat juga diberikan pendidikan kesehatan. Jadi ada yang membutuhkan pelayanan kesehatan, oh dia belum paham bagaimana sih caranya hidup bersih dan sehat, apalagi di musim pandemi seperti ini. Bisa enggak dia cuci tangan? Bisa enggak dia menggunakan masker yang benar? Protokol kesehatannya tetap dijaga apa tidak? Jadi kita sebagai perawat itu memberikan edukasi kepada orang-orang yang sehat. Jadi bukan yang hanya yang sakit saja. Jadi di sini layanan keperawatan yang diberikan karena adanya bisa kelemahan fisik, mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan untuk dapat melaksanakan kegiatan kehidupannya sehari-hari. Jadi banyak yang masyarakat di sekitar kita ini, dia tidak paham juga, walaupun dia sehat secara fisik, ternyata dia tidak tahu mengenai bagaimana caranya hidup bersih dan sehat. Apakah lingkungannya itu sudah bersih apa tidak. Jadi disinilah keahlian kita di dalam memberikan asuhan keperawatan ini merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman klinik yang dimiliki oleh seorang perawat. Lalu kalau saya tanya ke Anda, kalau ke mahasiswa semuanya, siapa sih yang disebut sebagai perawat? Oke, kira-kira siapa sih yang disebut sebagai perawat? Agus Radit? Pakaian yang benar.
kelihatannya, jangan memperlihatkan seperti itu. Jadi tolong pakaiannya yang benar digunakan. Silakan Ibu bertanya, lalu siapakah yang disebut perawat? Dari penjelasan-penjelasan Ibu tadi, kira-kira siapa sih yang disebut perawat? Apakah Anda yang masih sekolah ini disebut perawat? Ataukah yang Saya, sudah berbaju Ibu. putih? Silakan, siapa? Bu, izin Iya, saya Ibu. Oke, silakan. Biasanya perawat disebut seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan. Oke. Terima kasih. Oke, makasih. Yang lain ada yang saya, Bu, mengembangkan izin. idenya? Ya, silahkan. Saya atas nama Kurniati izin menjawab. Ya, silahkan. Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan atau Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 1992. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Kurniati. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh temannya itu benar bahwa perawat itu harus ada tahapannya, harus ada ilmunya. Jadi ada pendidikannya yang dilaluinya. Jadi kalau misalnya tataran pendidikan itu kan ada yang dari D3, S1, dan S1 itu tidak stop sampai sana. Harus dia menyelesaikan profesi nurse-nya sehingga nantinya dia dikatakan sebagai perawat yang profesional. Oke, seperti apa yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwa di sini perawat itu dijelaskan bahwa orang yang telah lulus dalam pendidikan perawat. Benar, dia harus lulus. Kalau sebagai mahasiswa itu belum dikatakan sebagai perawat karena masih butuh bimbingan. Kalaupun nanti turun praktik itu butuh bimbingan karena masih dalam tatanan mahasiswa. Jadi perawat itu yang telah lulus melalui proses pendidikan perawat, baik itu di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perawat itu seperti itu. Jadi kita punya ilmunya. Bukan hanya nanti kerjaan kita dikatakan hanya nyuntik Nancy, tidak. Jadi ada asuhan keperawatan yang harus kita berikan. Tahapan-tahapan di dalam asuhan keperawatan itu juga ada. Mulai dari nanti pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, sampai ke implementasi. Jadi itu sudah ada rujukannya yang jelas. Oke. Ibu lanjutkan. Nah, yang kedua, unsur yang kedua, tadi kan unsurnya keperawatan. Dari paradigma keperawatan itu ada 4 unsur, ada unsur keperawatan, unsur manusia, terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Yang kedua ini terkait dengan manusia atau konsep manusia. Jadi manusia dalam konsep paradigma keperawatan itu dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks atau makhluk holistik. Karena apa? Dia terdiri dari bio, psikososial, dan spiritual. Oke. Dari konsep manusia ini, dia merupakan yang kompleks. Terdiri dari bio, psikososial, dan spiritual. Kalau kita berbicara terkait dengan makhluk hidup, ciri-cirinya apa sih? Tadi kan kebutuhannya jelas ada. Makhluk hidup, unsurnya terdiri bio, psikososial, spiritual. Kalau kita berbicara tentang spiritualnya, jelas Anda sudah pasti tahu terkait dengan keyakinan. Sosial bagaimana dia di lingkungannya, psikososialnya bagaimana dia nantinya terpengaruh dengan perilakunya, dan bionya terkait dengan kebutuhannya, kebutuhan dasarnya itu seperti apa sih? Nah, di sini manusia dipandang sebagai makhluk hidup atau bionya, karena sebagai makhluk hidup manusia
tentunya mempunyai ciri-ciri. Entah itu dia berkembang biak, terdiri atas beberapa organ, dan bisa mempertahankan kelangsungan hidup manusia yang mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Itu untuk manusia yang dipandang sebagai makhluk hidup. Nah, kalau sebagai makhluk psiko seperti yang tadi, manusia itu mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, gitu ya, karena tadi dia bisa berpikir, ada kesadarannya, jadi ada kesadaran pribadinya. Kalau misalnya ada pengaruh dari yang lain, dia punya kesadaran. Jadi dia berpikir, beda dengan hewan yang tentunya tidak bisa berpikir. Dan manusia itu jelas mempunyai perasaan. Manusia sebagai sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia di sini tidak bisa lepas dari orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Itu dikatakan manusia sebagai makhluk yang sosial. Yang terakhir, manusia sebagai makhluk yang spirit atau spiritualnya. Kita punya keyakinan, punya agama, punya kepercayaan, dan itu yang mendukung bagaimana kita berperilaku yang baik di dalam hidup ini. Jadi kalau yakin bahwa Tuhan bisa melihat kita, Tuhan mengawasi kita, berarti kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif yang seharusnya. Di sini dalam konteks manusia itu ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini segala hal yang diperlukan untuk manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi perawat di sini harus mengetahui karakteristik kebutuhan dasar manusia ini seperti apa. Apa sih kebutuhan dasar manusia ini sehingga nantinya manusia ini membutuhkan asuhan. Entah itu dia sehat, sakit, tapi dia membutuhkan asuhan keperawatan. Oke, baik. Kalau menurut Anda, coba diidentifikasi kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Oke. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Saya, Bu. Saya, Bu. Putu Eka? Putu Eka dari tadi diam. Ya, Bu. Oke, silakan. Apa sih menurut Anda kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia tuh kayak mandi, membersihkan diri, Bu. Mandi, membersihkan diri. Oke, yang lain? Saya, Bu. Oke. Iya. Kebutuhan dasar manusia itu seperti makan, minum, istirahat, tidur, aman, nyaman, dan seksualitas. Oke, termasuk juga seksualitas. Ternyata itu kebutuhan dasar. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Siapa? Diana Miranti Putri. Oke, Diana. Itu seperti kebutuhan rasa aman. Oke, kebutuhan rasa aman. Seperti tadi yang disampaikan sama Kia, kebutuhan rasa aman. Yang disampaikan Putu, mandi, membersihkan diri, berarti itu kebutuhan juga. Ada yang lain? Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Saya, Bu. Wulandari dulu. Nurmiati tadi sudah. Kebutuhan dasar manusia. Wulandari, Kebutuhan kelihatan dasar manusia wajahmu. adalah Wulandari. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur psikologi atau kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, istirahat secukupnya. Oke, makan, minum, ya betul. Jadi itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Entah itu terkait makan, minum, kebutuhan rasa aman, nyaman. Tapi hierarkinya seperti apa sih? Di sini hierarki kebutuhan dasar manusia itu seperti apa sih? Nah, ini hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Seperti yang Anda bilang tadi, iya benar.
terkait dengan seksualitas itu termasuk dengan kebutuhan. Nah, ini hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow. Kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri sampai aktualisasi diri. Nah, dari sini nanti Anda coba masing-masing orang paling tidak mencontohkan bagaimana sih yang dikatakan kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, cinta dan rasa memiliki. Silakan bisa Anda jelaskan dan berikan contohnya. Ya. Jadi ini yang terakhir nanti apa yang Ibu sampaikan tadi materinya juga ada di Classroom, bisa Anda lihat materinya, nanti bisa dicek di sana, dan nanti terkait dengan tugas individu Anda, nanti di komen aja di kolom Classroom, di kolom chat Classroom, di bawah materi yang terkait dengan paradigma keperawatan. Jadi ini tugas Anda, silahkan nanti Anda menjabarkan terkait dengan apa sih kebutuhan fisiologis ini, apa sih contohnya, keselamatan dan keamanan ini apa sih contohnya, cinta dan rasa memiliki ini apa sih contohnya, harga diri ini apa sih contohnya, aktualisasi diri ini apa sih contohnya. Jadi begitu. Nah, untuk paradigma keperawatan di sini kita ngebahasnya sampai dengan konsep manusia ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti terkait dengan kesehatan itu terkait dengan konsep sehat sakit dan nanti terakhir dengan lingkungan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk tugasnya ini dijelasin apa contohnya aja, Ibu? Dijelasin dan dikasih contohnya. Jelasin secara singkat saja. Baru diberikan contoh. Batasnya kapan, Bu? Oke, hari ini kan Ibu share nanti materinya, langsung Anda bisa komen, paling tidak komennya ini Ibu terima sampai hari Jumat jam 5 sore. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, yang lain ada? Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk tugas ini kita tulis tangan atau print, Bu? Kan di komen. Kalau di komen berarti di langsung ketik di sana di kolom chatnya ya. Ya, Bu. Oh, ya. Bukan ditulis tangan. Oke, diketik. Oke, yang lain? Kalau tidak ada, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Kalau memang nanti ada yang belum jelas, silahkan nanti masuk di Classroom. Nanti materi yang ini juga Ibu share di Classroom, silahkan bisa Anda bertanya juga secara lebih jelas. Dan untuk pertemuan selanjutnya, nanti coba penanggung jawab dari Anda bisa kontak dengan Ibu. Kalau memang bisa hari Jumat atau minggu depan, silahkan nanti Ibu dihubungi saja. Besok, Bu. Besok. Besok, Bu, kapan? Misalnya jam berapa? Kayaknya Ibu pagi ada jam mata kuliah yang lain. Coba Ibu cek lagi, nanti Anda hubungi Ibu saja ya terkait dengan kuliah. Baik, Ibu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan atau besok. Semoga terima kasih dalam kondisi sehat dan pandemi ini cepat berlalu ya, sehingga kita tetap lebih intens lagi langsung di tahun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Live ya.